warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Supono Adi Sucipto, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Kal 1 Surabaya. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Dwi Retnowati. Beliau adalah guru BK dari SMK Kal 1 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi Retnowati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cito. Bagaimana kabarnya pada hari ini, Bu Dwi? Alhamdulillah, barakallah Pak Cito, sangat baik kabarnya hari ini. Alhamdulillah, barakallah, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar nantinya lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Begitu nggih Bu? Oke. Ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya sampaikan kepada Ibu ya. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Nah, ini kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nantinya saat proses observasi nanti? Baik, untuk tujuan pembelajaran saya berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, yaitu agar peserta didik memiliki pemahaman tentang macam-macam kecerdasan dalam belajar. Begitu Pak Cip. Oh, begitu nih. Baik, jadi tujuan pembelajarannya adalah tentang macam-macam kecerdasan dalam belajar yang ingin Ibu capai nih. Nah, ini bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai yang akan dilakukan pada saat observasi nanti? Baik, untuk area pengembangannya yaitu kematangan intelektual dalam peserta didik Pak Cip. Begitu nih. Baik, jadi area pengembangannya yang ingin dicapai adalah kematangan intelektual dari peserta didik yang ada di dalam kelas nih. Nah, ini saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajarannya nanti yang ingin Ibu Dwi terapkan di dalam kelas. Nah, ini mungkin berkaitan dengan strategi pembelajaran, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran diferensiasi yang berdasarkan kesiapan peserta didik dan tentunya disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan juga Pak. Dan untuk model pembelajarannya, saya menggunakan model pembelajaran contextual teaching and learning. Dan untuk metode pembelajaran, mungkin saya akan menggunakan diskusi kelompok dan juga tanya jawab di dalam kelas. Begitu Pak. Oke. Baik. Jadi rancangan yang Budi terapkan di dalam kelas nanti menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya, dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual teaching dan learning, dan juga nanti dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan, mungkin juga ada tanya jawab ya. Oke. Nah, ini berkaitan dengan media pembelajarannya Bu. Nanti Bu Dwi akan menggunakan apa nih media pembelajaran dalam kelas? Untuk media pembelajaran dalam kelas, mungkin saya akan menggunakan beragam contoh seperti lembar kerja, LKPD, ataupun juga PowerPoint di dalam kelas. Begitu Pak. Begitu nggih. Baik, nah ini nanti kira-kira kapan Budi akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, kelas berapa, dan juga jam keberapa Bu? Nah, kebetulan untuk jadwal pembelajaran di kelas, saya ada jadwal di hari Jumat di jam ke-8 pada kelas 11 teknik logistik Pak. Oh, begitu nih. Jadi nanti hari Jumat besok ini ya, kita di kelas 11 teknik logistik. Saya akan datang di kelas Ibu dan saya nanti akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi di dalam kelasnya Bu Dwi ya. Nah, nanti setelah Budi melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir Bu, yaitu nanti percakapan pasca observasi yang nantinya akan saya didampingi dengan ini ya Pak, pengajar praktek saya di CGP nanti.
Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bu Dwi dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini, Bu? Ya, saya mungkin mendapatkan gambaran mengenai media apa saja yang akan saya gunakan nanti, kemudian media apa saja yang akan saya gunakan untuk peserta didik juga, dan saya sudah mempersiapkan diri dari sekarang. Mungkin itu gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini, Pak Cek. Baik, Bu Dwi. Terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Nah, nanti sampai bertemu kegiatan observasi di kelas, tepatnya di hari Jumat besok ya Bu. Nah, baik, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Saya akhiri Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cipto. Sama-sama Bu Dwi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Untuk pertama-tama sebelum pembelajaran kita berdoa dulu ya. Mungkin akan saya pimpin doanya. Bisa berdoa menurut agama masing-masing, dipersilakan. Doa selesai. Baik, untuk selanjutnya mungkin Budi akan absensi kelas 11 teknik logistik. Untuk ketua kelas hari ini yang tidak masuk siapa saja? 8 anak yang tidak masuk. Keterangan 3 sakit, 5 izin. Oke, untuk yang tidak masuk 8 anak, 3 sakit dan 5 izin. Untuk kali ini Bu Dwi di kelas 11 teknik logistik akan mengajar tentang materi macam-macam kecerdasan dalam belajar. Tentunya di sini nanti ada tujuannya, yaitu agar kalian mengenal macam-macam kecerdasan di dalam belajar kalian. Modelnya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Nanti tipe-tipe tiap anak pasti memiliki kecerdasan yang berbeda-beda seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu kita ice breaking dulu sebelum masuk ke tahap inti pembelajaran, biar kalian lebih konsentrasi. Baik, untuk itu kita sedikit main games, yaitu kalau Bu Dwi bilangnya cek, kalian pukul di atas meja. Tapi kalau Bu Dwi bilangnya tes, kalian pukul atas paha. Paham? Oke, kita mulai ya. Cek. Tes. Cek tes. Loh, ada yang salah lu. Masih ada temenmu yang belum konsentrasi nih ternyata. Kita konsentrasi lagi ya tuh ya. Siap? Cek. Cek tes. Tes cek. Cek tes. Loh. Ternyata masih ada yang belum konsentrasi. Baik, terakhir nih, ayo harus konsentrasi. Yuk pasti bisa yuk. Tes cek. Tes cek. Nah, sudah mulai konsentrasi. Terima kasih tuan Ini kita lanjut untuk pembentukan kelompok nih, biar lebih gampang belajarnya. Mungkin kita untuk membentuk kelompok terlebih dahulu ya. Untuk kelas ini mungkin bisa dibagi kelompok besar, bisa di sebelah sana, sama tengah, sama sebelah sana. Jadi ada 3 kelompok besar ya. Bisa? Oke. Selanjutnya yaitu mungkin sudah akan mulai untuk presentasinya ya. Oke, untuk pengertiannya sendiri, ada yang tahu kecerdasan macam-macam kecerdasan belum sebelumnya? Mungkin sudah belajar di rumah atau punya gambaran tentang kecerdasan. Kalau belum ada, yaudah Bu Dwi yang jelaskan. Untuk kecerdasan yaitu kemampuan intelektual yang ditandai dengan prestasi kognitif yang kompleks, motivasi
intelijensi dan kesadaran diri yang tinggi. Kecerdasan manusia biasanya seseorang itu untuk belajar, memahami, membentuk konsep, dan menerapkan logikanya. Dalam kecerdasan manusia sendiri, kalau menurut Howard Gardner itu ada 9. Jadi jangan terkecilkan bila dibujing orang kalau kamu tuh bukan anak pintar. Karena kepintaran itu enggak diukur dari pintar matematika doang, enggak, tapi ada kecerdasan yang lainnya seperti kecerdasan verbal, kecerdasan matematis, atau kecerdasan visual dan lain-lain. Untuk lebih rincinya, Budi akan jelaskan lagi. Yang pertama yaitu kecerdasan verbal linguistik. Apa itu, Bu? Yaitu kemampuan untuk menggunakan kata-kata. Seperti dulu ini, mungkin yang anak yang sering ngomong di kelas, banyak bicara di kelas, ya mungkin dianya memiliki ciri-ciri seperti ini, sering menuntut atau sering komunikasi yang tidak jelas di kelas, ngoceh, ayo siapa biasanya di kelas kayak gitu. Berarti ciri-ciri dia memiliki kecerdasan, itu termasuk kecerdasan loh. Berarti dianya mungkin nanti prospek kerjanya ke depan apa? Kira-kira yang banyak ngomong. Pengacara, apalagi? Sales bisa, apalagi? Jaksa. Ya, seperti yang jadi bujulik ini juga bisa karena banyak bicara. Penunggu ya. Selanjutnya yaitu kecerdasan logis matematis. Seperti yang tertera matematis pasti pikiran kalian dengan angka loh, nggak tentu. Karena apa? Mungkin dengan pola pikiran juga termasuk logis. Jadi kecerdasan ini biasanya ciri-cirinya anaknya yaitu teka-tekinya bermain teka-teki atau kerjanya selalu aktif. Contoh untuk pekerjaan yang memiliki kecerdasan matematis apa kira-kira? Akuntansi, apalagi? Profesor. Apalagi yang memiliki kecerdasan matematis? IPA. Matematis. Fisika. Peneliti atau lebih tepatnya teknik itu pasti banyak hitungnya kan? Ya. Dan kalian di BK pasti banyak hitungnya juga kan? Oke, kita lanjut lagi kecerdasan visual spasial, yaitu kecerdasan seseorang yang memiliki kemampuan memahami, mengingat, membayangkan dan dalam bentuk visual yaitu gambar biasanya. Kecerdasan ini memiliki ciri-ciri yaitu biasanya apa? Dengan mengingat gambar, belajarnya dengan mengingat gambar, melihat gambar seperti itu. Untuk profil kerjanya ke depan, biasanya yang suka menggambar apa? Arsitek, apoteker, Analis. apa yang biasanya visual menggambar selain arsitek, desainer, DKV, gitu. Bisa ada gambaran ya untuk prospek kerjanya kalian nanti kalau memiliki kecerdasan visual. Selanjutnya yaitu musikal. Nah, di sini mungkin yang sering klotean di kelas atau hobinya yang main gitar. Main drum. Itu termasuk kecerdasan. Mungkin prospek kerjanya Mas Adit apa? Jadi gitaris. Profesi sih lebih naik kelas dikit boleh deh. Band gitu. Mungkin DJ juga bisa. Kecerdasan kinestik jasmani. Mungkin aku gak pintar matematika, gak pintar musikku, gak pintar omong, tapi aku fisikku kuat, unggul dari teman-teman saya. Jadi Anda memiliki kecerdasan kinestik jasmani. Fisik Anda lebih maju daripada teman-teman Anda. Berarti Anda termasuk orang cerdas, gak usah terpikirkan. Mungkin itu prospek kerjanya orang kinestik ini apa? Geli. Ya bisa. Atlet bisa. Apalagi? Oke lanjut kita ke kecerdasan nomor 8. Naturalis seperti kalimatnya
ingin tahunya tinggi banget, kritis banget pemikirannya anak tersebut. Seperti bertanya, kenapa kita hidup? Kenapa manusia bernafas? Sepertinya anak yang di kelas pertanyaannya paling kritis berarti memiliki ciri-ciri kecerdasan yang esensial. Lanjut untuk pembagian kelompok, mungkin akan saya bagi 4 kelompok biar gampang mengerjakan. Bagian sana 1, 2, 3, dan 4. Nanti Bu Dwi bagi ini lembar kerja untuk diisi per anak. Diskusinya baru berkelompok, paham? Nanti kalau sudah diisi bisa dipresentasikan per kelompok aja satu-satu. Oke? Baik, kalau sudah dapat semua bisa dikerjakan diskusi dengan kelompok masing-masing. Nanti kalau sudah kita presentasi maju ke kelompok. Baik, silakan kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai bagaimana pemahaman Anda terhadap materi yang disampaikan guru BK. Dan jawaban dari kami, saya memahami macam-macam kecerdasan dan ciri-ciri yang ada di dalam masing-masing kecerdasan tersebut. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada nggak selain diskusi yang mau maju untuk merangkum hasil dari materi kita hari ini? Ada. Oke, bisa maju ke depan, Mas? Oke ya, bisa dipresentasikan rangkuman materi hari ini. Buat kesimpulan dari materi hari ini, saya dapat menyimpulkan bahwa dengan disampaikannya materi yang telah disampaikan, saya dapat menyimpulkan bahwa dalam tipe kecerdasan setiap orang memiliki kecerdasannya masing-masing, dan setiap orang tidak percaya diri karena pasti setiap orang memiliki kecerdasannya masing-masing. Dan dalam diri saya memiliki kecerdasan verbal linguistik karena saya sering bertanya dan menjawab apa yang telah disampaikan. Iya, terima kasih. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Baik, untuk pelajaran kali ini saya rasa cukup sekian, dan Bu Dwi akan merefleksi materi apa yang telah saya sampaikan di pada hari ini, yaitu tentang macam-macam kecerdasan. Untuk kecerdasan sendiri itu ada 9 macam ya, yang kalian ketahui yang telah saya sampaikan. Dan kalian jangan merasa minder, merasa tidak pintar atau merasa terkucilkan jika tidak pintar matematika atau tidak pintar fisika, karena kecerdasan itu ada banyak, ada di fisik, ada di tumbuhan juga, ada di musik. Jadi kalian jangan merasa gak percaya diri, karena pasti setiap manusia, setiap diri kalian itu pasti memiliki kecerdasan masing-masing. Untuk itu mungkin di minggu depan kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu menangani stres pada peserta didik. Untuk materi ini ada yang ditanyakan? Baik, terima kasih. Ditutup dengan doa terlebih dahulu. Berdoa, silakan. Doa selesai. Ditutup. Sekian dari Bu Dwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Supono Adi Sucipto, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK KAL 1 Surabaya. Saya masih ditemani oleh Ibu Dwi Retnowati sebagai guru BK dari SMK KAL 1 Surabaya yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya pun juga ditemani oleh Bapak Jaka Suryati sebagai pengajar praktik. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi Retnowati. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, baik Bapak kabarnya. Alhamdulillah, barakallah. Oke. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan berikan pertanyaan-pertanyaan pada Bu Dwi terkait dengan jalannya proses observasi di kelas yang sudah Bu Dwi lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Bu Dwi telah lakukan. Untuk pertanyaan pertama nih Bu, bagaimana perasaan Bu Dwi terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin, Bu Dwi? Ya, untuk pertama mungkin karena belum terbiasa saya jadi agak gugup, tapi untuk selanjutnya alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar Pak Cil. Oh begitu nih. Jadi pertama masih gugung nih. Jadi belum menemukan ritmenya nih. Oke, alhamdulillah Bu Dwi kemarin sudah bisa berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali nih Bu Dwi, area pengembangan apa yang Bu Dwi lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah apa dan tahap-tahap apa yang sudah Bu Dwi lakukan di dalam kelas. Mungkin untuk tahapannya, yang pertama tentunya saja saya membuat perangkat pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangannya yaitu kematangan intelektual peserta didik. Selanjutnya yaitu tahapannya yaitu saya hasilnya saya menggunakan LKPD, lembar kerja siswa. Kemudian siswa untuk mengevaluasi dengan merangkum. Oh begitu nih. Baik. Jadi area pengembangannya tadi berkaitan dengan kematangan intelektual dan juga tadi materinya macam-macam kecerdasan ya, gitu nih. Nah ini menurut Bu Dwi sejauh mana area pengembangan yang Bu Dwi sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Baik, untuk menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik Bapak. Namun untuk masih beberapa mungkin ada kekurangan. Oh begitu nih, wajar Bu, jadi tidak apa-apa itu nih. Jadi sudah dilakukan dengan baik, sudah berjalan dengan sesuai rencana, dan masih ada kekurangan Bu. Nah, menurut Bu Dwi nih, apa kekurangan yang mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran dalam kelas? Baik, mungkin untuk kekurangannya ya yang sering terjadi seperti guru-guru pada umumnya, yaitu masih ada beberapa siswa yang di kelas yang kurang berpartisipasi Pak. Oh, kurang aktif. waktu diskusi Iya, waktu diskusi. titip nama gitu Bang. Baik, jadi masih ada beberapa siswa yang tidak terlibat aktif dalam diskusi mungkin hanya mengandalkan temannya Bang. Jadi titip nama sebetulnya Bu Dwi. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu Dwi? Kenapa mereka kurang aktif? Kenapa mereka tidak mau terlibat dalam diskusi? Ya, mungkin dalam belajar kelompok dengan jumlah siswa yang begitu banyak, jadi tiap kelompoknya saya akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat bakatnya anak-anak. Kemudian misalnya dengan bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya, atau dengan belajar visual, auditori, dan kinestik, sehingga anak-anak merasa lebih nyaman. Jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan anak-anak. Mungkin saya juga melakukan pertanyaan kepada anak tersebut agar menyesuaikan kegiatannya sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Baik, jadi itu rencana ke depan Bu Dwi. Pada saat nanti proses pembelajaran ke depan, Bu Dwi nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka, menggunakan gaya belajar mereka masing-masing, dan ada yang menggunakan gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan juga menggunakan belajar kinestetik. Nah, ini mudah-mudahan apa yang Bu Dwi rencanakan dapat terrealisasi dan berikan proses belajar yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin Bu Dwi.
Saya tunggu nanti nih cerita-cerita Bu Dwi apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira kapan Bu Dwi akan melakukan perubahan dengan rencana yang akan Bu Dwi sampaikan tadi? Baik Pak, untuk tepatnya mungkin saya belum tahu, tapi insya Allah saya akan lakukan dengan segera Bapak. Oke, baik, akan segera dilakukan dengan secepatnya, nggih. Mungkin nanti dalam minggu-minggu ini, Bu, nggih. Insya Allah. Baik Bu Dwi, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bu Dwi rencanakan bisa secepatnya direalisasikan. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Jaka selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik dan tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi kelas. Monggo Bapak. Oke, alhamdulillah sudah terlaksana kegiatan observasi. Jadi tadi telah tampak bahwa pembelajaran telah berpusat pada murid, di mana telah terjadi diferensiasi konten. Jadi Ibu sudah berupaya agar siswa ini bisa memahami materi dengan gaya mereka masing-masing. Kemudian yang kedua, berupaya agar semuanya aktif. Dari diskusi itu jangan sampai ada anak yang mungkin hanya duduk diam tapi tidak ada kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas belajarnya. Ya, mohon nanti untuk berikutnya semoga bisa dikembangkan, dikuatkan lagi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian bisa melakukan inovasi pembelajaran dengan baik sehingga siswa itu bisa menarik, ya siswa itu bisa semangat dalam belajar. Itu aja. Pak. Terima kasih Pak Jaka atas umpan baliknya dan tanggapannya dengan pasca observasi hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan pra-observasi, observasi kelas, dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Jaka dan Bu Dwi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.